Di tahun 2024, kira-kira kalau beli iPhone 14 Pro varian Max, apakah masih worth it atau tidak untuk dibeli? Gue bakal jawab itu tapi berdasarkan experience gue yang udah make iPhone 15 Pro sampai saat ini ya. Jadi mungkin agak sedikit lain ini video. Oke, jadi handphone ini adalah seri 14 Pro varian Max yang dimana kalau lo perhatiin di channel gue agak jarang review varian Max. Terakhir gue review varian iPhone yang Max-Maxan itu di 11 Pro Max. Why? Karena ukurannya terlalu gede, terlalu bagong, nyusahin hidup gue ya. HP-nya itu bukan nambah mobility gue jauh lebih baik, malah nyusahin hidup gue. Makanya lu nggak ngeliat review gue untuk varian Max-Maxan. Cuman di video kali ini gue bakal paksain diri gue untuk review varian Max dan nanti disusul dengan varian-varian Plus yang tak pernah kunjung gue sentuh ya. Gue bakal coba paksain di lain kesempatan, sabar ya. Jadi gue coba fokus ke 14 Pro Max ini dulu. Jadi handphone ini udah gue pakai sekitar ya ada kali semingguan dan yang gue rasakan handphone ini beda-beda tipis sama 15 Pro yang gue pakai juga. Jadi handphone ini gue jadiin daily driver, handphone utama. Oh ya, by the way harganya iPhone 14 Pro varian Max ini kalau kita beli iBox baru itu basic ya, yang 128 GB itu 17.999, intinya 18 juta. Kalau lo ke iBox mungkin beli aksesoris dan lain-lain, ya lo keluar duit sekitar 19 juta kali ya. Kalau harga baru iBox 18 juta, harga bekasnya gue lihat ini di 16 juta 750. Intinya 16 juta lebih lah. Dan kebetulan gue belinya yang iBox dan tadinya gue pengen beli yang baru ya karena harganya tuh beda tipis ya antara 16 juta 500-an ini dengan 18 juta, beda dikit banget gitu. Cuman kalau gue beli baru gue nggak bisa cerita panjang lebar ya minusnya apa setelah pemakaian ya kan, jadi ya udahlah gue beli yang second-secondan karena handphone ini bukan buat gue pakai tapi buat properti konten gue aja. Oke, jadi akhirnya gue memutuskan untuk beli iPhone 14 Pro varian Max second iBox resmi di tahun 2024. Ini gue dapat di harga 16 jutaan ke atas juga ya. Gue nggak terlalu nego gimana-gimana. Emang ya harga segitu-segitu sih gue lihat sih. Jadi ya kasarnya handphone ini kalau dibeliin motor ya dapat Aerox, NMAX, dan apakah handphone ini worth it atau tidak sih sebenarnya? Ya coba lo tonton dulu deh. Dan sekarang hidup gue tuh jadi agak ribet. Kenapa? Karena handphone gue dua-duanya gede ya. Handphone kedua gue Poco X3 NFC yang kayak gue bilang kemarin. Handphone ini adalah Android yang gak gede, compact, cuman ini jauh lebih besar daripada 15 Pro gue. Jadi kalau dibandingkan Poco X3 NFC ini jauh lebih besar daripada 15 Pro. Sedangkan sekarang sama-sama besar, nggak ada yang jauh lebih besar. Besarnya seimbang. Nah di sini gue dilema ya. Gue tuh orangnya apa ya, gimana ya? Gue kalau keluar bawa HP tuh emang butuh dua ya karena mobility gue, kerjaan gue harus mobile juga. Gue nggak bisa pilih salah satu. Yang pertama Poco X3 yang gue pakai sekarang ini bener-bener ini handphone powerful ya. Karena gue sering ngebahas handphone budget sejutaan dan mau nggak mau gue pakai juga buat daily biar bisa gue review, bacotin, gibahin dan lain-lain. Dan ternyata gue jatuh cinta sama HP ini. Poco X3 NFC, anjay, sadis. Handphone ini kenapa gue pakai buat jadi handphone kedua gue? Yang pertama, ketika gue pakai 15 Pro dan gue coba switch pakai handphone kedua gue si Poco X3 ini, itu nggak jomplang perbedaannya. Kenapa? Ya layarnya bening dan yang kedua layarnya udah 120 Hz. Itu ngasih kenyamanan buat mata gue buat make. Gue tuh nggak terlalu peduli kameranya mau bagus apa enggak, ini HP kedua ya. Tapi ketika layarnya tuh nggak enak, gue agak mager makainya. Udah layarnya enak, tapi di kameranya juga bagus banget gitu. Tadinya HP kedua gue tuh mau gue ganti sama Pixel, tapi tar dulu deh. I'm so sorry tim Pixel, gue kagak tim Pixel lagi untuk saat ini ya. Gue lebih cinta sama si Poco X3 NFC ini. Entah kenapa gila, gue ngerasa handphone ini one of the best lah. Harga sejutaan, RAM 6 GB, ada NFC-nya ya kan, layar 120 Hz, kameranya gila, stabil banget, dan ya mau nggak mau akhirnya ya sekarang keadaan gue agak sedikit mengenaskan make HP yang ukurannya besar-besar. Dan gue tuh kalau keluar harus bawa dua HP ini, dan ya sorry ini agak sedikit intermezzo. Dan karena kerjaan gue benar-benar melekat di kedua HP ini datanya. Dan karena gue orangnya juga nggak suka pakai tas, apa semuanya itu harus serba masuk kantong, kunci motor, kadang kunci mobil semua harus masuk kantong gitu. Gue jalan agak sedikit ribet dengan
ya HP sebesar ini. Ya gitulah ya. That's why itu juga bisa menggambarkan ya ke kalian semua ya. Kenapa gua nggak nge-review 14 Plus ya, 13 Pro varian Max, 12 Pro Max ya, baru baru sekarang karena gua kayak kehabisan, ya udahlah stuck sih gua. Ya udahlah, iPhone apa sih belum gua review, akhirnya ya udah gua paksain buat beli 14 Pro Max dulu. Nanti gua turun step lagi 13 Pro Max, turun step lagi 12 Pro Max. Jadi varian Max bakal gua hadirkan. Tapi kalau boleh jujur, experience gue pakai 15 Pro ini downgrade ke 14 Pro kayak sama-sama aja gitu. Kayak bahkan gue sometime lebih nyaman di 14 Pro Max, ya gitu deh. Karena mungkin layarnya besar kali ya. Oke, sekarang gue ngebahas unboxingnya. Sorry, gue nggak buat video unboxing karena ini HP bukan HP terbaru juga ya kan, seri 14 gitu ya. Gue yakin lu udah pada tahu semua lah. Tapi kalau ditanya apa aja yang didapat ya gitu-gitu aja sih. Ya kalau kita beli HP sekarang tuh kotaknya tipis-tipis, jadi nggak ada yang perlu diceritakan. Video unboxing ala-ala agak sedikit mager gue buatnya ya kan. Dan karena berhubung gue beli handphone ini resmi ya, varian iBoxan. Jadi gue bisa cerita sedikit nih. Kalau seandainya lo beli iPhone 14 Pro varian Max yang inter-interan, kemungkinan kecil lo dapat kotak yang ori. Tapi kalau biasa lo dapat kotak yang KW ya, kalau inter-interan bisa jadi lo dapat kotak yang KW, itu kotaknya tipis, udah kayak beli HP Cina gitu. Maksud gue kayak beli HP murah gitu. Karena kotaknya KW. That's why saran gue kalau lo HP-HP udah semahal ini, ambil yang resmi aja lah. Yang pasti-pasti aja. Oke, sekarang kita fokus ke HP-nya. Ini adalah poin yang pertama yang bakal gue kasih tau ke lo. Apa sih yang ngebuat gue ambil varian Pro Max dulu buat di review. Yang pertama nih ya, lu bisa lihat bezelnya kilat-kilat krumi-krumi gitu. Anjir, bahasa apa sih krumi? Krum-krum gitu ya kan. Kilat-kilat gini ini gue rasa elegan dan kece aja sih. Sampai sekarang 15 Pro gue juga masih ada, cuman kalau dibandingkan rasanya menurut gue ya lebih mewah, lebih elegan itu varian di 13 Pro dan varian 14 Pro karena kilat-kilat gitu bezelnya. Karena yang 15 Pro itu udah lebih ke titaniuman ya kan udah kayak baut motor aja gitu. Dan kalau dilihat dari bagian bezelnya ini gue paling suka nih dengan kamera bobanya, bezelnya kilat, anjir ini mewah banget. Ini yang ngebuat gue jatuh cinta terhadap handphone ini. That's why gue pilih yang warna putih dan that's why gue pilih varian 14 Pro ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan 15 Pro itu entah kenapa bagian backdoor-nya tuh kayak kopong gitu, dan gue ngeliat di forum-forum luar negeri tuh katanya gampang retak ya. Sedangkan ini lebih padat nih di 14 Pro. Nah, layarnya sama aja ya. Kalau kita lihat dari spesifikasi Apple juga ya gitu-gitu aja ya. Cuman yang gue rasakan layar handphone ini buat nonton jauh lebih enak karena lebih lebar, lebih besar gitu. Awal-awal gue pakai HP ini kayak berasa pakai tablet ya, karena gue terbiasa dengan varian Pro biasa tanpa yang varian Max. Sebenarnya HP segede ini tuh wajib ya kalau menurut gue ya dipakein silicone case, soft case yang nggak licin gitu, karena handphone ini bobotnya lumayan berat dan lumayan lebar. Jadi bisa jadi kalau ngegelincir, jatuh ke tanah, kepentok lantai, defeknya pasti gede banget. Karena ini handphone ini berat, pasti ada yang penyok-penyok. Minimal kalau nggak retak, bezelnya ada yang cobel-cobel. Tapi gue nggak terlalu peduli karena gue suka sama desainnya. Kalau udah jatuh ya jatuh lah. Tinggal repair lah. Ribet amat gitu hidup. Karena gue pengen menikmati handphone ini dengan bezel yang chrome ya kan, dengan desain yang elegan. Jadi sayang gitu dipakein softcase-softcasean segala. Jadi ya udahlah, gue biarin aja HP gue seperti ini. Kita lihat seberapa jauh handphone ini bakal lecet sama gue. Nah, ini penting nih, ini hal penting ya. Kalau kita ambil, lu mikirnya gini, lu misalnya sekarang lagi pakai iPhone 15 Pro, terus lu pengen downgrade kayak gue misalnya. Gue beli iPhone 14 Pro varian Max aja, baterainya lebih gede, lebih awet nih pasti. Nah, kalau lo beli second, otomatis itu BH-nya udah berkurang. Nah, kayak gue dapat di BH 90% ya, ini no suntik-suntik. Di BH 90% ini kalau gue bisa gambarkan ya, jauh lebih irit varian 15 Pro. Varian 15 Pro meskipun baterai lebih kecil daripada 14 Pro Max, ya 14 Pro Max ini baterai gede, ukurannya gede, tapi 15 Pro biasa itu kecil-kecil cabai rawit. Baterainya irit banget itu HP. Parah. Gue bisa kasih tahu ya sedikit ya. Yang pertama, baterai health-nya kan kalau 14 Pro Max ini berkurang. Yang kedua, chipsetnya beda, lebih powerful di 15 Pro. Nah, sekarang ngebahas kameranya. Kamera dari HP ini sama aja anjay. Gue gak ngerasa bedanya sama 15 Pro gue. Gue udah pakai ini selama seminggu, hampir semingguan, gue lupa ya. Pokoknya udah lebih dari 5 hari loh gue pakai HP ini. Gue ngerasa handphone ini sama aja kameranya. Fitur-fiturnya sama, gue tes low light sama. Ya mungkin kalau di zoom ada lah bedanya dikit-dikit.
Cuman nggak terlalu gimana gitu bedanya. Jadi buat lo di luaran sana yang lagi make varian 14 Pro, terus lo pengen upgrade ke 15 Pro, sayang kali duit kalian ya. Tapi terserah sih duit lu ya kan, kok gue pula yang ngatur. Tapi gue cuma kasih tahu aja lah. Jadi intinya experience gue pakai iPhone 14 Pro Max di tahun 2024 dengan harga yang udah sedikit turun, apakah worth it atau tidak? Ya jelas masih worth it. Karena dari feel gue pakai handphone ini hampir nggak ada bedanya dengan varian 15 Pro.